lagi bersama aku, Silta Indah, dan di video kali ini aku akan menjelaskan tutorial membuat store prosedur di MySQL menggunakan Command Prompt. Yang pertama, aku akan jelasin dulu apa sih store prosedur itu. Nah, dari yang aku cari di internet, aku mendapat 3 pengertian. Yang pertama itu, store prosedur adalah objek rutin yang tersimpan pada database MySQL dan dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan. Pengertian yang kedua, store prosedur adalah sebuah fungsi yang berisi kode SQL yang dapat digunakan kembali. Dan pengertian ketiga, store prosedur adalah sekumpulan perintah SQL yang disusun dalam sebuah prosedur mirip dengan di pemrograman biasa yang memiliki nama dan fungsi tertentu. Jadi, dari 3 pengertian ini kita dapat simpulkan bahwa store prosedur adalah sebuah fungsi yang dalamnya berisi perintah-perintah SQL yang kita dapat gunakan berulang-ulang kali. Lalu, apa sih kegunaan store prosedur itu? Nah, yang pertama, jika kita menggunakan store prosedur, proses yang dilakukan akan lebih cepat karena hanya perlu memanggil store prosedurnya saja. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menuliskan query-query atau perintah yang panjang lagi. Yang kedua, lebih fleksibel karena bisa menggunakan parameter di dalamnya. Ya, di store prosedur ini kita bisa menggunakan parameter seperti parameter input ataupun parameter output. Yang ketiga adalah mempermudah dalam mengelola sistem apabila ada query yang sama dan berulang. Nah, dibuatnya fungsi ini karena agar kita tidak perlu lagi menuliskan perintah-perintah yang sama secara berulang-ulang. Jadi, lebih fleksibel, efisien, dan lebih mudah tentunya. Ya, langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita buka SAM, lalu nyalakan MySQL-nya. Setelah itu, kita buka Command Prompt. Kita arahkan direktorinya ini ke direktori SAM dengan mengetikkan change directory, lalu SAM, MySQL, bin. Nah, setelah itu kita akan login ke MariaDB dengan perintah MySQL dan username root dan tanpa password. Nah, sudah berhasil masuk, kita langsung membuat sebuah database dengan nama kampus. Lalu use kampus untuk bisa menggunakan database ini. Sekarang kita create tabel. Kita membuat sebuah tabel dengan nama mahasiswa yang isinya name dengan tipe data integer 10, panjang 10, lalu nama dengan tipe data varchar dengan panjang 50, lalu jurusan dengan tipe data varchar dengan panjang 20, lalu kita atur primary key-nya pada field name. Ya, udah berhasil. Sekarang kita coba lihat tabel mahasiswanya. Nah, ini adalah tabel mahasiswanya. Ada name, nama, jurusan, dan primary key terletak pada field name. Selanjutnya kita isi datanya dengan perintah insert into nama tabelnya mahasiswa, values, lalu isinya sama 1, namanya Gita dengan jurusan TI. Data yang kedua namanya Dito dengan jurusan arsitektur. Lalu data ketiga namanya Anudi dengan jurusan sipil. Nah, datanya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita coba lihat datanya dengan perintah select all from nama tabelnya mahasiswa. Nah, ini ada tiga data. Lalu sekarang kita akan membuat sebuah store prosedur untuk menampilkan semua data mahasiswa. Yang pertama, kita ubah dulu delimiternya menjadi slash. Ini delimiter ini sebenarnya titik koma untuk mengakhiri sebuah
perintah. Sekarang kita ganti delimiternya ini menjadi slash. Nah, sudah terganti. Sekarang kita mulai membuat sebuah store prosedur dengan perintah create prosedur. Nama store prosedurnya apa? Misalnya di sini tampil MHS, kurung buka, kurung tutup, lalu begin. Nah, di sini kalian bisa mengisi perintah apa yang akan kalian taruh di dalam prosedur tampil MHS ini. Di sini kita akan menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Jadi, perintahnya adalah select bintang from mahasiswa. Lalu N. Nah, ini udah berhasil dibuat store prosedur dengan nama tampil mahasiswa. Sekarang kita akan panggil store prosedur ini. Jadi kita ganti dulu delimiter yang tadi slash, kita ganti kembali menjadi titik koma. Sekarang kita panggil dengan perintah call, lalu nama store prosedur yang kita mau panggil apa? Tampil MHS. Nah. Jadi select bintang from mahasiswa dan call tampil mahasiswa ini menghasilkan output yang sama karena di dalam store prosedur tampil MHS ini terdapat sebuah perintah untuk menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat sebuah store prosedur untuk menampilkan data berdasarkan NIM yang kita inputkan. Di sini kita menggunakan parameter in atau parameter input. Nah, yang pertama kita ubah lagi delimiternya menjadi slash. Setelah itu create prosedur. Nama prosedurnya apa? Setelah sini aku namain tampil input. Di sini masukkan parameternya. Aku menggunakan parameter in, ini tuh artinya parameter input dengan nama NIM input dengan tipe data integer dan panjang 10. Nah, kita sudah berhasil membuat parameter. Jadi ini adalah sebuah parameter ya. Setelah itu begin. Di sini isi perintah apa yang mau kalian simpan di dalam prosedur ini. Itu select bintang from mahasiswa where NIM sama dengan NIM input. Jadi di sini kita akan menampilkan data mahasiswa berdasarkan NIM yang diinput tadi. Selanjutnya N slash. Nah, sekarang kita mau menampilkan data dari mahasiswa yang NIM-nya 2. Kita ganti dulu delimiternya menjadi titik koma. Lalu kita call prosedurnya yaitu tampil input. Nah, di dalam sini dalam kurungnya kita isi NIM yang akan kita tampilkan datanya yaitu 2. Titik koma. Enter. Nah, ini sudah muncul data mahasiswa yang ber-NIM 2. Kita coba lagi untuk menampilkan data mahasiswa yang ber-NIM 3 misalnya. Ya. Seperti itu kegunaan store prosedur. Kita juga bisa menggunakan parameter in atau parameter input. Nah, setelah itu kita akan menggunakan store prosedur untuk menambahkan data ke dalam tabel. Kita ubah lagi delimiternya menjadi slash. Setelah itu kita mulai membuat prosedur dengan nama tambah. Lalu kita memasukkan parameternya. Yang pertama parameter input, kita memasukkan NIM dengan tipe data integer dengan panjang 10. Lalu parameter kedua adalah nama dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Lalu parameter ketiga adalah jurusan dengan tipe data varchar dengan panjang 20. Kita sudah berhasil membuat parameternya, lalu kita mulai membuat perintah apa.
Ini kita gunakan di dalam prosedur ini. Kita akan menambahkan data, jadi kita perlu perintah insert into nama tabelnya mahasiswa, values, kita masukkan name input, nama input, dan jurusan input, and slash. Kita akan coba setelah prosedur tambah ini, kita ganti lagi delimiternya menjadi titik koma, lalu kita panggil store prosedur tambah. Nah, di sini kita tambahkan datanya, tambahkan data baru, misalnya di sini name-nya 4, sesuai urutan parameternya. Lalu di sini namanya Ardito, jurusan pertambangan. Nah, satu data sudah bisa ditambahkan. Sekarang kita coba panggil store prosedur tampil MHS untuk melihat semua data. Begitulah cara membuat dan menggunakan store prosedur di MySQL menggunakan command prompt. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat mencoba. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe.